Iya, kita belum beli sarapan. Aduh. Mi, 7. ini nih. Ada bayinya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Ardianot. Hari ini saya akan ngajak kalian untuk hiking ke Gunung Prau di daerah Dieng lewat Dwarawati. ...2.500 mdpl yang jalur Dwarawati katanya sangat pemula friendly. Ibrahim tadi kadar lo jatuh kakinya ya bro. Kenapa tadi? Kenapa? Kena trackpole. Terus dia nangis. Jadi saya memutuskan untuk hiking lewat Dwarawati. Dwarawati ini kita dapat info jalur yang paling friendly untuk bawa anak-anak. Kebentok doang kaget. Jadi saya akan mengajak 3 anak saya dan 1 istri saya untuk naik ke Gunung Prau. Di dalam video ini gue akan ngasih tahu informasi harga tiketnya, biaya untuk hiking lewat Dwarawati, kemudian berapa lama waktu tempuh sampai puncak, kemudian apa aja yang kita temuin di dalam perjalanan dan kesulitan-kesulitannya, sama persiapan apa aja yang gue bawa untuk bawa anak-anak. Jadi video ini sangat rekomendasi sekali untuk ditonton buat teman-teman yang pengen ngajak anaknya hiking. Dan for your information, anak saya itu ada 3. Yang pertama Asia, itu usianya 7 tahun, kelas 1 SD. Kemudian Ibrahim, dia TK, 6 tahun. Kemudian yang paling kecil itu Yahya, itu 4 tahun. Tonton video ini sampai habis, biar kalian nggak miss ketika pengen memutuskan lewat Dwarawati. Yang pertama kita datang pagi banget, jam 5 pas kalau nggak salah di base camp. Dan base camp itu masih tutup. Kita telepon petugasnya, ternyata beneran memang masih tutup dan dia bukanya itu jam 8. Tapi kita tetap memutuskan untuk naik dan rencananya nanti pas lagi turun baru kita laporan. Oke. Suasananya masih sepi, dingin. Dan lihat di belakang saya yang saya bawa ini, tasnya isinya adalah makanan semua. Coklat, roti, susu, air minum, perlengkapan untuk anak-anak. Untuk kita, orang tuanya. Iya, kita belum beli sarapan. Sama makan siang. Tapi bisa sih ini nanti buat ganjel. Untuk biaya tiketnya itu sebesar 35.000 per orang. Jadi kita bayar 5 tuh jadi sekitar 175.000. Kita parkir mobil itu bukan di base camp, tapi di parkiran umum sebelum base camp. Karena saya khawatir muter baliknya tuh susah di atas dan rame gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk parkir di parkiran umum. Itu biayanya 20.000. Jadi kalau sama biaya masuk dan parkir itu jadi sekitar 195.000 untuk 5 orang. Ini kita udah sampai base camp. Dan ternyata kita bisa parkir mobil langsung di dekat base camp. Cuman karena tadi saya ragu, itu namanya burung jalak. Saya ragu, akhirnya saya parkir di bawah. Lumayan. Perjalanannya itu berapa ya? 300 meter. Akhirnya kita mulai pendakian itu jam 5.30 dari base camp Dwarawati menuju ke pos 1. Menuju ke pos 1 itu jalannya udah mulai nanjak, jalannya tanah, dan kalau hujan ini saya kira ini bakal licin, dan alhamdulillah kemarin itu saya nggak hujan, jadi kering. Akhirnya perjalanannya lancar, vegetasinya juga lebat, kita ketutup pohon, dan pagi-pagi itu karena posisi Dwarawati itu di sebelah barat, jadi kita belum kena matahari, jadi cuacanya cukup dingin di sana. Base camp ini memang tanjakan ya, dan tanjakannya lumayan tangga. Jadi kita harus pelan-pelan aja untuk kalau bawa anak-anak di sini. Lihat istri saya udah mulai kecapean. Lempar. Ini mau naik ke situ. Takut licin. Lempar. Nanti kasih nasi lagi ya. Oh, jangan nanti di jalan kamu nih. Sejauh ini masih nanjak terus.
Jalanan masih nanjak terus ya dari base camp. Jadi memang benar-benar ini mental pertama yang diuji. Jangan patah semangat kalau bawa anak-anak ke sini. Nah, di sini udah mulai landai. Minum dulu, Mi. Capek nggak? Lumayan aja. Ya, Asia. Ini anak pertama saya, namanya siapa? Asia. Kelas berapa? 1B. Mantap. Ini Asia yang paling kreatif. Ini kamu. Kamu siapa namanya? Ibrahim. Ibrahim, anak saya yang kedua. Kelas berapa? MTK. TK. Umur kamu berapa? 5 tahun. Ini yang paling dewasa dan paling kuat larinya. Paling cepat. Ini, nama kamu siapa? Yahya. Yahya, umurnya 4 tahun. 4 tahun. Udah sekolah belum? Belum. Belum. Ini anak saya yang paling pecicilan. Ini istri saya. Istri, Umi malu-malu, Umi. Saya ada di posisi paling belakang untuk sweeper. Dan yang paling kecil di depan. So far menuju pos 1 tadi ada nanjak sedikit. Dan juga vegetasinya ini lebat banget. Jadi kiri kanan pohon-pohon semua. Cuacanya dingin banget. Masya Allah. Ini terus juga cerah. Mudah-mudahan nanti cerah ya, nggak hujan. Jalur Dwarawati ini adalah jalur Dieng Kulon. Dan menuju pos 1. Ini vegetasinya padat banget. Lihat ya teman-teman. Tuh. Padat banget jalurnya. Mudah-mudahan ini cerah ya nanti sampai puncak. Kita rencana mau duduk-duduk di atas mungkin sampai sore. Kemudian yang saya bawa ini adalah makanan anak-anak semua. Coklat, susu coklat, roti coklat. Semua yang membuat mereka semangat sampai puncak. Kalau ada yang capek, istirahat ya. Abi capek ngomong terus, Abi. Kamu capek nggak? Enggak. Bentar. Saya udah download GPX-nya di Garmin saya. Jadi kita bisa ngeliat berapa lama pos 1 supaya lebih semangat. Kalau ada pos 1 makan jajanannya 1 ya. Oke. Kalau sampai pos 1 dapat hadiah 1 Yupi dan 1 coki-coki. Dwarawati ini ada 3 pos sampai ke puncak. Tapi nanti setelah kita sampai puncak, kita mau lanjut ke Sabana dan Sunrise Camp. Apa? Trackpolnya. Ya nanti dong. Nanti gantian ya. Nanti habis ini Abi mintain. Gue udah gak usah nangis. Yaudah ya Abi mintain ya. Ya Abi mintain ya. Ayo kita mintain. Jangan nangis. Lap dulu air matanya. Lap dulu. Lap dulu. Ya. Sayang Abi dulu. Sayang Abi. Dah ya. Biasalah anak-anak pada berantem rebutan trackpol. Dia cuma pengen direspon aja sebenarnya. Ya nanti Abi ambilin. Ya nanti Abi marahin. Udah selesai. Ayo naik deh. Ayo, bisa nggak? Pegangin ini rumputnya aja nggak apa-apa. Anak kata nggak apa-apa. Bismillah. Ada air. Gak tau ini pos 1 atau bukan ya. Kita kasih reward buat anak-anak biar semangat. Abi
Kita bisa aja jalan sendiri ya. Bentar ya. Dia nggak diajarin belum makan. Kalau sekarang permen dulu ya. Semua nih satu. Nanti aja, nanti jangan lihat. Nih. Iya nanti di pos 1. Dah, dibuka sampahnya. Aduh, nggak apa-apa, ambil, bersihin. Dibersihin sedikit. Enggak apa-apa ini kan. Cuman ini doang. Dah. Sampahnya. Sampahnya kumpulin KB. Nih, Mek. Ini tapi ada kotoran. Nggak apa-apa sini, buat AB aja deh. Ya, bismillah. Permen coklat, nggak apa-apa. Karena kita lagi naik gunung bakal kalori banyak. Istirahat 10 menit. Ya namanya bawa anak-anak ya kan. Jadi harus pelan-pelan. Bawa anak saya sendiri dan bawa anak mertua. Yang sok keras ini anak mertua malah. So iye. Ya gantian kak. Nanti gantian lagi. Anak saya banyak memang. Umur kita berapa sih? Umur kita 30 tahun. Anaknya udah 3. Dan istri saya ini lagi hamil lagi. Dan minta naik gunung coba. Ngidamnya pengen ngeliat sunrise camp. Dulu saya pertama kesini itu pertama kali kita udah nikah belum sih pas aku kesini? Masih kuliah ya? Dulu saya kesini pertama kali 2000 berapa? 15 ya? Ya 2015 saya pertama kali kesini dan itu ada job dari Jakarta. Salah satu yang saya idam-idamkan itu mengajak istri saya ke sunrise camp. Yang memang sangat magical view, sangat culture. Jadi saya bercita-cita ngajak istri saya untuk lihat sunrise camp dan ngeliat Gunung Sindoro dan Sumbing. Baru kesampaian 2025 guys. Dan udah punya anak 3, udah mau anak 4. Mi, 7. ini nih ada bayinya. Nah, udah pada kuat semua? Udah, mau lanjut lagi? Mau. Yo sini, gini dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai puncak. Wih. Tas dulu. Hai. Nggak usah. Tas dulu. Hai. Tas dulu. Sampai merah. Sebelum pos 1, kita ketemu sama spot view yang kita udah dapat pemandangan, udah dapat bonus dataran tinggi Dieng. Kita memutuskan untuk berhenti sejenak dan nerbangin drone di sana. Lewat Dwarawati ini memang banyak banget bonusnya, lihat. Kita belum sampai pos 1 udah dikasih view yang se-beautiful ini, se-culture ini. Bagaimana di atas? Mari kita lihat saja. Masya Allah. Setelah berhenti sejenak, kita lanjut ke pos 1. Perjalanannya memakan waktu kurang lebih 30 menit. Ya, 30 menit sampai pos 1. Kita istirahat di pos 1. Alhamdulillah udah sampai dengan selamat. Anak-anak masih seneng karena belum terlalu capek. Dan di situ kita kasih reward, teman-teman. Sampai pos 1. Sampai pos 1. 2000 ya udah nesan. 2000 tuh. Mana Bi? Apanya? Jajanan. Oh, beng. Alhamdulillah udah sampai pos 1. Ketinggian 2200 mdpl. Perjalanan kurang lebih 45 menit. 45 menit. Tadi sempat berhenti mungkin sekitar 15 menitan ya. Jadi harusnya sih setengah jam ya. Karena udah janji sama anak-anak kita tepati. Pegang nih. Beng-bengnya dimakan sambil jalan ya. Ya itu. Sampai pos 1. Habis mau coki-coki. Kita kasih reward untuk anak-anak berupa permen, Yupi, dan coklat.
Dan memang ya karena kita lagi perjalanan yang melelahkan, adventure naik gunung dan butuh energi booster yang cepat. Jadi menurut gua nggak apa-apa sesekali kita kasih, selain ini untuk energi booster, ini juga untuk nyemangatin anak-anak biar senang. Karena mereka kalau dikasih permen ya seneng gitu kan. Dari pos 1 kita lanjut sampai pos 2. Let's go. Setelah kita istirahat di pos 1, kita lanjut menuju pos 2. Dan ini tantangannya. Pos 2 ini jalannya nanjak, berliku-liku, tangganya tinggi. Kakak, Ibro, Mas, ini nanjak. Jadi setelah pos 1 menuju pos 2, itu jaraknya dekat, tapi ini ada tangga yang cukup curam. Jadi pelan-pelan aja di sini, nyantai, nggak usah buru-buru. Ya. Gue saranin buat kalian yang pemula atau ngajak anak-anak harus bener-bener hati-hati banget, dipegangin, dijaga, diawasi, jangan dibiarkan jalan sendiri karena bahaya banget, karena jurang tinggi. Dan kalau belum pernah lewat sini, kita nggak tahu nih step mana yang aman untuk kita lewatin gitu. Pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Kita sendiri kemarin itu memakan waktu 1 jam 20 menit sampai ke pos 2. Tapi setelah sampai pos 2, alhamdulillah, Masya Allah, itu pemandangan lagi cuy. Salah satu pos favorit gue di Jalan Dwarawati itu adalah pos 2. Pos 2, ketemu pendaki lain. Ini 4 tahun. Ibro 5 tahun ya? Asia berapa? 7 tahun. Ada capek-capeknya itu. Kita yang capek. Gue gak capek. Tuh pemandangannya. Karena kita bisa ngeliat Gunung Sindoro dan Sumbing yang gagah gitu. Jadi tanpa harus ke Sunrise Camp kita udah bisa lihat gunung itu. Dan di pos 2 juga kita ketemu sama pendaki lain yang berangkat dari jalur Dieng. Udah mulai rame, yang tadinya kita kayaknya kita sendiri deh dari Jalan Dwarawati. Akhirnya di pos 2 kita ketemu sama pendaki lain, kita sempat berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, sampai ada yang kenal gua juga. Abis itu sekali lagi setiap pos kita kasih reward anak-anak permen dan coklat gitu kan. 15 menit kita istirahat, kita lanjut lagi menuju pos 3. Dan di pos 3 ini jalannya juga nanjak, cukup nanjak lah. Dan melelahkan karena banyak akar. Umi udah kecapean. Saya berada di depan. Menuju ke pos 3. Kita udah ketemu sama orang-orang yang berangkat dari jalur Dieng. Panjang jalan dari pos 2 menuju pos 3. View-nya udah Sindoro Sumbing. Akar-akar, nanjak. Habis ini udah nggak ada tanyakan lagi, insya Allah. Ini namanya akar cinta, Mi. Iya beneran namanya akar cinta. Kembar ya mas anaknya? Enggak, adik kakak mas. Oh mirip banget ya. Ya. Mana Ibro Asia? Makanya di sini ada spot namanya akar cinta. Jadi bener-bener akar semua. Akar semua, dan kalau kita posisinya udah capek, ini rawan banget kaki kita tuh keserimpet gitu cuy. Keserimpet atau kesandung ya. Sampai pos 3 itu jam 8.00. Lihat betapa culture-nya view ini. Insya Allah, alhamdulillah kesini lagi cerah. Ih, mantap. Ini udah mau pos 3 nih. Udah mulai banyak bunga-bunga. Ya. Hei kamu, masih semangat nggak? Oh iya. Alhamdulillah. Batu. Batu tanya. Pos 3. Capek nggak, Mi? Lumayan. Udah tabung nih di rumah. Jangan diambil, nggak boleh, nggak boleh. Bukan punya kamu. Sampai pos 3 ini cukup luas dan cukup tertutup. Dan di pos 3 ini lebih ramai dari pos 2 karena kita ketemu sama pendaki dari jalur Kali Lembu. Dan di pos 3 kita 15 menit istirahat, kita kasih reward anak-anak supaya lebih semangat. Mereka udah capek, udah nanya puncaknya berapa lama, puncaknya masih jauh apa enggak gitu kan. Memang sebenarnya udah capek kan. Ya, iya capek enggak? Capek. Apa ya? Kan sebentar lagi sampai puncak. Adik saya yang lucu, sangat lucu. Oh. Kita lanjut dari pos 3 ke puncak. Jalannya itu landai. Cuman ada tanjakan sedikit di sebelum puncak. Yang mana itu batu-batu gitu kan. Dan ini juga anak-anak harus dibantu
nggak bisa jalan sendiri, kita bopong gitu kan. Akhirnya sampailah kita di puncak Gunung Prau 2500 sekian mdpl. Sampai sana ternyata rame banget. Aja deh, puncak deh. Sampai puncak. Antri rame. Ayo maju, maju. Maju. Buka yuk. Habisin aja. Sampai puncak, alhamdulillah. Ngantri. Masya Allah ramenya. Di sini. Sini Asia, Ibrahim. Yahya. Sini. Ya itu di bawah situ. Ya, kita makan ya. Oke, bentar. Puncaknya. Oke, alhamdulillah. Kita udah sampai puncak Prau 2590 mdpl. Jam berapa nih? Rame banget. Rame banget. Jam setengah 9, 8.22. Lumayan lah. 3 jam setengah. Atau 3 jam pas ya. Alhamdulillah ini cuacanya cerah. Jadi view-nya dapat semua. Kita nggak usah foto-foto ya, Mi? Ramai banget orang pada foto di Plang gitu kan. Karena menurut gua ngapain sih, ya kan? Nanti aja karena kita udah dapat view-nya juga gitu kan. Akhirnya ya udah kita hanya lewat sedikit, lewat sebentar dan kita melanjutkan untuk turun ke Sabana Telaga Wulung. Akhirnya kita jalan menuju ke sana dan mendirikan flyseat untuk istirahat, makan ya kan, makan siang. Walaupun sebenarnya belum siang-siang banget, tapi qadarullah hanya ternyata saya lupa beli sarapan. Astagfirullah, lupa beli sarapan, lupa beli makan siang. Tapi alhamdulillah makanan yang kita siapkan dari rumah yang gue bawa itu ternyata nggak habis. Saya pikir habis nanti di perjalanan karena anak-anak haus ya kan atau lapar gitu kan, ternyata nggak habis. Alhamdulillah tadi kita cerah di sini ya. Jadi nggak ada kabut, nggak ada mendung, jadi pemandangannya Indah. indah, pemandangannya kelihatan semua. Dan tadi kita di base camp itu Baterainya habis. belum ada petugas base campnya, jadi kita naik aja. Jadi untuk biayanya mungkin nanti kita ke bawah bayar, kemudian ya udah begitu, gitu ya. Sampai kita memutuskan apa kita ke Sunrise Camp ya, ngeliat gitu kan, masa udah sampai perahu nggak ke Sunrise Camp gitu kan. Ya udahlah kita coba jalan, ternyata nggak jadi lagi. Anak-anak udah mulai capek, udah pada bubar koordinasi, ada yang minta pulang, ada yang minta makan apa, udah nggak karuan lah. Akhirnya udah kita memutuskan, yaudah pulang aja. Kita pulang, kita nggak jadi ke Sunrise Camp, dan tenaga yang kita sisakan itu dipakai untuk jalan pulang. Jadi sekitar jam 12-an lah kita jalan pulang gitu. Dan ini sangat menyenangkan buat anak-anak ya. Jadi itulah perjalanan kita ke Gunung Prau yang mudah-mudahan ini bermanfaat dan informatif buat teman-teman yang pengen ngajak anaknya ke Gunung Prau. Minimalnya video ini akan jadi dokumentasi buat anak-anak saya nanti ketika besar. Jadi ini videonya ketika kalian, anak-anakku, anak-anak Abi, kita pertama kalinya hiking ke gunung, dan yang mana itu Gunung Prau. Ini jadi kenang-kenangan buat anak saya nanti kalau besar bisa nonton video ini. Jadi ya begitu deh. Hey kids, this is your father. Ganteng kan abimu? Perjalanannya alhamdulillah seru banget. Kita dikasih bonus banyak. Alhamdulillah cuacanya cerah, malamnya juga nggak hujan, lancar. Anak-anak sampai ke base camp dengan senang lagi. Walaupun drama-drama dikit ya, itu wajar lah, masih wajar lah. Yang penting teman-teman kalau pengen ke sana, hati-hati, persiapkan harinya, persiapkan bekalnya, dan juga pelajari jalurnya. Kayak gitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, tolong subscribe dan like video ini. Dan coba kasih rekomendasi tempat mana yang mungkin bisa kita jelajahin. Coba kasih tau gue dong di kolom komentar. Thank you, see you next video.